Good morning GRC. Wow, ya, saya senang sekali ada di tengah-tengah saudara. Kali ini saya datang dengan kekasih saya, ya, yang jarang sekali saya bawa karena anak-anak waktu itu masih kecil dan sekarang tiba saatnya kami seperti burung Raja Wali, ya, kemana-mana berdua. Saya ingin perkenalkan terlebih dahulu yang paling cantik dan yang paling saya sayangi, saudara Ibu Anneke, silakan bangkit berdiri. This is the one. Saya kejar dia 7 tahun, saudara, 3 kali patah hati dengan perempuan yang sama ini, tetapi pantang menyerah. Itu dia. Akhirnya saya memiliki dia. Bukan saya dapatkan seperti trofi, tetapi saya hargai seperti harta yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada saya. Oke, hari ini saya akan percepat saja karena waktu yang sangat mepet sekali. Ya, saya akan bicara tentang sesuatu hal yang saya tidak bisa terjemahkan secara bahasa Indonesia, yaitu animals don't commit suicide. Ya, nah ini kan sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Ya, yang jelas adalah begini, bahwa saudara, kalau saudara tahu bahwa saudara memiliki anjing ataupun kucing kesayangan dan lain sebagainya, secara tradisi telah diasumsikan bahwa bunuh diri hanya untuk manusia saja. Ya, itu pendapat daripada Duncan Wilson, ya. Dan dia mengatakan begini, kemungkinan besar memang hewan akan secara tidak sengaja mengakhiri hidup mereka sendiri karena mereka depresi dan juga kesepian. Hewan bisa depresi dan kesepian. Hewan juga memiliki ikatan yang kuat untuk merubah perilakunya, ya, saat mereka kehilangan teman. Sebagai contoh, kalau mereka begitu dekatnya dengan tuannya, ketika tuannya meninggal begitu, anjingnya bisa beberapa hari ada di kuburan itu dan sampai akhirnya ya menolak makanan dan lain sebagainya, dan akhirnya anjing ini akan meninggal juga. Nah, itu secara tradisi ataupun secara lahiriah, saudara. Tetapi di dalam firman Tuhan yang saya ingin berikan kepada saudara, ada satu ayat yang menarik sekali yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-33. Dikatakan begini, saudara. Ya, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Nah, sudah ketahui bahwa saat itu ya di mana dikatakan bahwa setan-setan itu memasuki babi-babi, akhirnya babinya ya sudah tidak waras lagi, mereka menerjunkan diri dari tebing dan akhirnya mereka mati lemas karena tenggelam itu. Nah, itu bisa dikatakan bahwa binatang ini bunuh diri, saudara. Tetapi kalau saudara punya waktu, saya harapkan saudara bisa melihatnya dari the whole story. Ya, the whole story of Luke chapter 8. The whole story daripada kisah Lukas pasal yang ke-8 ini menarik sekali. Ya, menarik sekali karena pertama kali kalau saudara mulai ayat yang kira-kira ayat yang ke-22, saudara akan ketahui bahwa Yesus ya memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang, saudara. Untuk menyeberang. Dari satu daerah yang penuh dengan orang Yahudi menyeberang ke satu daerah yang bukan orang Yahudi. Ada misi di mana dia memiliki satu misi untuk memberkati, menyelamatkan daerah orang-orang yang belum mengenal ya juru selamat daripada Kristus Yesus ini. Kemudian di tengah jalan di mana dikatakan di ayat yang selanjutnya di mana dikatakan ada tofan, ada angin ribut yang menyerang perahu daripada Petrus dan kawan-kawan termasuk Yesus di dalamnya. Dan ketika itu dikatakan Yesus bangkit berdiri, he rebuked the wind. Nah, kita mesti tahu satu hal, saudara. Ya, terkadang kita rebuke permasalahan kita, padahal yang seharusnya kita rebuke itu adalah spirit di belakang itu. Itu penting untuk saudara kita ketahui. Nah, sampailah mereka setelah angin ribut diredakan, sampailah mereka di daerah yang boleh dikatakan dalam bahasa Indonesianya Gerasa ataupun Gatherings dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ketika dikatakan arti daripada gatherings itu sendiri, siapa yang di sini pernah lihat Fast and Furious? Itu arti daripada gatherings. Ya, dikatakan to move rapidly and without control. Fast and furious. Ya, itu arti daripada kata-kata Gadara ataupun Gerasa.
Nah, saudara harus tahu bahwa di daerah Gerasa ini banyak dikatakan, kan saudara lihat di sana, ada banyak babi di sana. Orang Yahudi tidak raise babi. Orang Yahudi tidak punya peternakan babi. Jadi berarti daerah ini bukanlah orang Yahudi. Ini satu daerah yang baru di mana ditinggali orang-orang yang di luar Yahudi yang memiliki peternakan babi di sana. Nah, di mana dikatakan bahwa Yesus ini menginfansi saudara daerah ini. Dan saudara akan lihat juga bahwa Yesus berhadapan dengan legion. Legion itu adalah pasukan daripada iblis, saudara. Ya, di mana dikatakan bahwa iblis pun percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sedangkan kita manusia kadang-kadang kita masih berdebat apakah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat bahkan anak manusia. Nah, ini adalah the whole story of Luke 8. Nah, kalau kita lihat bahwa the whole story itu sangat penting sekali. Ya, setiap daripada kita harus menyadari bahwa kita ini penting untuk mengetahui seluruh cerita yang Tuhan itu sebenarnya tulis di dalam kehidupan kita. Anda tidak bisa mengevaluasi arti penting dari apa yang Anda lalui sampai Anda mempelajari apa yang akan Anda tuju. Misalnya begini, gedung ini sangat indah sekali. Ya, pada waktu pembangunannya saya percaya, ya entah berapa tingkat ini. Ya, 36 ya. Nah, saudara tahu kalau pada waktu ini belum jadi begitu. Pada waktu mereka mendirikan fondasinya. Saudara lihat pada waktu fondasi itu didirikan. Ya pasak itu. Begitu ramainya saudara. Kalau tanah bisa menjerit, mereka akan menjerit saudara. Kalau tanah bisa menangis, mereka akan meraung-raung karena begitu sakitnya ya fondasi itu didirikan. Tetapi kita tahu whole story tuh. Hari ini kita bisa nikmati ini entah lantai 5 aja ini mungkin dia. Tetapi yang jelas sekali begitu kita mau dirikan lantai yang tinggi sekali, maka fondasi itu harus semakin dalam, saudara. Nah, pada waktu kalau saudara sedang dikerjai oleh Roh Kudus, sedang dididik, diproses oleh Tuhan sendiri, jangan cepat-cepat menyerah, jangan cepat-cepat lempar landuk putih itu katakan I'm quit. Saya senang sekali ketika Yesus katakan begini, it is finished. It's not, it is I'm quitting. Kalau dia katakan I'm quitting, celaka kita, saudara. Tetapi dia katakan it is finished. Melalui apa saja, dia tahan. Saudara. Inilah yang kita harus ketahui dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang sedang mengalami proses hari ini. Mungkin saudara katakan, I don't know Lord my future. Aku tidak tahu masa depanku. Tetapi satu hal yang saudara boleh tahu. Bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal. Dia treat kita as a father, loving father. Dan dia tidak akan biarkan kita tergeletak. Ya, habis-habisan dihajar iblis. Selalu ada kasih karunia. Haleluya. Haleluya, saudara. What you are going will explain what you just went. Not by accident. Apa saja yang akan Anda tuju akan menjelaskan apa yang baru saja Anda lalui. Fahami hal ini, saudara. Terkadang musuh berbicara melalui manusia. Yes, terkadang musuh juga membutuhkan sebuah wadah untuk berbicara sehingga ketika Anda menghadapi saat-saat seperti ini, Anda harus dapat memisahkan mana yang rohani, mana yang manusiawi, mana yang firman Tuhan, mana yang firmannya daripada iblis itu sendiri. Nah, balik sedikit ya, balik daripada kisah daripada Lukas 8 ini. Ketika dikatakan marilah kita menyeberang. Kisah ini dimulai di mana dikatakan ketika mereka di tengah-tengah perjalanan ada satu perlawanan, ada satu resistensi. Saudara jangan cepat menyerah dalam kehidupan. Kalau saudara melakukan sesuatu kemudian ada halangan lah, ada suatu kegagalan. Bukan berarti Tuhan tidak menginginkan saudara untuk melanjutkan itu. Kadang-kadang iblisnya yang takut kalau saudara lakukan maka itu akan berhasil dan menghancurkan kerajaan dia. Jadi kita harus tahu jelas jenis daripada resistensi ini. Saudara.
Nah, di mana dikatakan Jesus gave the instruction to cross over the new region that not Jewish region. Maka ada purpose, selalu ada tujuan. Dan dia berikan satu pelajaran kepada para murid ini untuk tidak gampang menyerah. Kalau ada perlawanan, kalau ada sesuatu yang di depan mereka, pintu tertutup dan lain sebagainya. Ini pelajaran yang sangat indah sekali, di mana murid-murid Kristus itu diajarkan untuk memenangkan peperangan rohani. Nah, ketika mereka masuk ke dalam kapal itu dan berjalan, saudara, inilah resistensi yang mereka hadapi, yaitu the windstorm. Bahkan pengalaman Petrus yang nelayan yang sangat berpengalaman sendiri sampai ngeri, saudara. Dengan situasi daripada angin topan. Mereka harus membangunkan gurunya itu. Dan Yesus bangkit dan rebuke the wind, saudara. The wave and great calm came over the face of the water. Jadi di mana manifestasi daripada perlawanan demonik ini, saudara, menghendaki Yesus dan the gengnya ya untuk crossing over us. Saya senang sekali kalau lihat Yesus pada waktu dia bangkit berdiri. He rebuked the wind. You cannot speak peace if you don't have peace. You cannot speak peace kalau kita sedang gundah gulana. Tetapi kalau kita punya Yesus, apapun yang kita katakan akan jadi, saudara. Petrus harus menyerahkan damai sejahteranya. Dia lupa kalau Yesus bersama dengan dia. Karena melihat situasinya. Kemudian dia lost control, saudara. Dia merasa celaka kita. Kita harus bangunkan guru kita. Pernahkah saudara ada di dalam satu situasi di mana saudara mempertanyakan kasih Tuhan? Karena saudara sedang menghadapi badai topan di dalam kehidupan saudara. Saya pernah. Pada waktu itu situasi sangat tidak enak. Mungkin kita malu, mungkin kita merasa kita orang yang paling berdosa. Tetapi dengar baik-baik. Yesus tidak pernah tinggalkan kita pada waktu kita dalam keadaan yang paling terbawah. Pada waktu kita kehilangan iman pun, dia selalu ulurkan tangan dia. Come back. Stand up. Saudara, itu Yesus yang kita percaya. Sampailah mereka setelah angin reda dan lain sebagainya, sampailah mereka di Gerasa. Tadi saya sudah jelaskan, saudara. Gadara ataupun Gerasa itu ya berarti fast and furious. Saudara, di sana ada spiritual battle. Di sana ada peperangan rohani. Di mana kita harus perang dengan iman kita. Kita tidak bisa gunakan carnal weapon, ya, alat-alat perlengkapan secara jasmani ini untuk melawan ya roh-roh yang di udara yang kita tidak lihat ini. When God has something for you, absolutely, the enemy wants to block your pathway into the destiny that God has for you. Selalu iblis itu akan menghalang-halangi untuk saudara melangkah menggenapi destiny yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Loh, kalau kita sedang menghadapi permasalahan, itu bukan salah saudara. Itu memang rencana daripada si iblis untuk mendiscourage saudara, membuat hati saudara ataupun nyali saudara itu tidak ada untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi yang jelas adalah begini, saudara. Iblis itu takut sekali untuk saudara melangkah. Ya, untuk masuk dalam rencana Tuhan. Karena dia tahu, kita tidak tahu, kita cuma melangkah saja. Tetapi iblis tahu, kalau engkau melangkah, maka kerajaan dia yang hancur, saudara. Nah, di sanalah pada waktu sampai di Gerasa itu, saudara, apa yang terjadi dikatakan seseorang datang menghampiri Yesus. Dan ini tidak main-main, saudara. Ini interesting things, saudara, yang terjadi pada waktu itu. Di mana dikatakan ada seseorang berlari dan penyembah berlutut di hadapan Yesus. Dia berkata demikian, Jesus, Son of the Most High.
Menarik begini, orangnya lari, saudara. Tetapi demon yang di dalam, roh jahat yang di dalam ini yang berbicara. Kemudian si iblis tahu, saudara, siapa di depan. Kemudian mereka mengatakan begini, don't torment me, jangan siksa. Aneh ya, di mana dikatakan manusia yang tadi yang berlari itu, di mana dikatakan tidak ada satu orang pun yang bisa dekat dengan dia. The man was tormented by the demon. Jadi orang-orang itu sudah disiksa sebenarnya. Seseorang yang gila ini di mana dikatakan dia disiksa oleh roh jahat. Tidak berpakaian, di mana dikatakan dia diikat dengan chains, dengan rantai itu, isolated, diisolasi, hidupnya hanya di pekuburan saja. Ini iblis lakukan tuh orang ini loh. Iblis menyiksa. Tetapi ketika Yesus datang, iblisnya yang KO. Iblis yang katakan don't torment me. Ketika itu Yesus katakan no, ya, di mana dikatakan selanjutnya dan kisah selanjutnya adalah begini. Ketika setan-setan itu keluar dari orang ini, di mana orang ini masuk ke dalam babi-babi. Babi-babi ini jam dari tebing. Waduh, kalau kita lihat yasennya, ya, too wasted. Babi-babi itu kalau dijadikan baku teh kan enak sekali. Ya, masuk semuanya, mati semuanya, tenggelam. Tetapi apakah saudara kira iblis ini begitu bodohnya? Atau dia begitu cunningnya, begitu lihainya? Sehingga dikatakan, masuk ke dalam iblis, masuk ke dalam babi dan terjun bunuh diri. Why? Ini yang menarik, saudara. Ini yang menarik dari kisah ini. Orang-orang di sana itu selalu love the darkness. Saya percaya di kanan kiri saudara, di tetangga saudara masih banyak orang yang love the darkness, cinta kegelapan. Nah, kalau saudara kumpul dengan orang-orang yang komunitas yang di luar Tuhan, maka saudara akan ketahui begini, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, belum tentu saudara dapatkan applause. Sebab komunitas kita itu agak keliru sebenarnya. Kalau saudara ya melakukan sesuatu yang benar di tengah-tengah komunitas yang benar, dalam hidup, dalam terang, pasti saudara dapatkan tepuk tangan. Nah, saudara harus tahu persis background daripada kota ataupun ya kota Gerasa ini. Di mana itu orang-orang hidup dalam kegelapan. Ketika Yesus melakukan sesuatu yang benar, ya Yesus mengatakan tinggalkan orang ini. Kemudian iblisnya masuk ke dalam babi-babi itu. Itu kan perbuatan baik, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Penduduk di Gerasa itu katakan begini, we don't want you. Kita tidak mau engkau. Men love darkness rather than light. Because their deeds were evil. Orang lebih mengasihi kegelapan itu daripada terang. Karena perbuatan mereka benar-benar jahat. But do you know that you have God is so cool. Saya yakin Yesus itu the coolest person on earth. Ketika ditolak saudara, dia tidak marah. Dia tidak bereaksi, yang dia lihat cuma orang yang sudah kerasukan, yang sudah waras. Coba lihat di sini. Saya cuma ngambil dia aja saudara ya. John Wick ya. Saya ngambil satu hal, dia ini sudah sembuh. Di mana firman Tuhan katakan di Lukas 8 itu dia sembuh, dia duduk di kaki Yesus, berpakaian dan waras. Yang kedua ini yang membuat saya kadang-kadang malu. Melihat orang-orang yang waras, yang ditolong Tuhan, tapi tidak melakukan yang sama seperti orang yang pernah kerasukan. Pak Roni, bless you.
Coba lihat di sini. Orang yang sudah ditolong Tuhan ini, yang sudah kerasukan, setannya lepas. Dia katakan, can I serve with you? Dia memohon saudara, dia memohon Yesus untuk benar-benar bisa menarik dia dalam tim dia. Tapi Yesus ketika ditolak oleh penduduk Gerasa, smiling, dia ngomong begini, my mission is done. Dia cuma selamatkan satu orang ini saja. Dia tahu persis apa yang akan dilakukan orang ini. Apa yang dilakukan Bapa kepada orang ini. Dia katakan begini, jangan ikut kami. Tapi tetaplah di daerahmu. Tetaplah, kembalilah ke rumahmu. Katakan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk engkau. It's amazing. Seolah-olah Tuhan Yesus katakan begini. Seolah-olah Tuhan Yesus katakan begini. Jika kamu ikut denganku, itu akan mengacaukan, menghancurkan tujuan aku datang ke Gerasa. Tetapi aku ingin meninggalkanmu sebagai tanda di wilayah tersebut. Di tanah Gerasa. Bahwa aku berada di sini. Dan bahwa aku mengambil otoritas atas musuh. Mengusirnya kembali dari manusia ke babi. Dan dari babi ke danau. Dan aku ingin kamu kembali agar ada bukti yang tidak terbantahkan bahwa perubahanmu adalah untuk kemuliaanku. I didn't deliver you for my glory, but for your glory, but for my glory. Saudaraku, kalau boleh saya katakan, ini satu message yang sangat luar biasa sekali. Yang saya ingin berikan kepada saudara, kita bicara tentang kingdom invasion. Kita bicara tentang invasi daripada kerajaan terang itu kepada kerajaan gelap. Saya tidak tahu berapa lama saudara bertanya-tanya, aku harus melayani Tuhan enggak ya? Aku harus karena lihat kerjaan, karena lihat waktu, karena lihat keluarga dan lain sebagainya. Tenang sejenak. Saya rasa satu hal, kisah ini sangat sederhana sekali. Ketika Yesus masuk ke Gerasa, dia invasi ke daerah ya hidden, orang-orang yang tidak percaya. Tujuannya cuma satu. Menyelamatkan orang yang gila, orang yang kerasukan. Setelah semuanya waras, dia cuma ditinggalkan begitu saja. Orang-orang di sana menolak semuanya. Kami tidak mau Yesus. Yesus tidak marah, Yesus tidak kutuk tanah itu. Tapi dia tersenyum. My mission is done. Yeah. Tapi aku taruh engkau. Engkau tidak akan ikut aku. Tapi engkau akan tetap di sini untuk memberitakan keajaibanku. Saudara dan saya memiliki satu tanggung jawab. Jangan bertanya A, B sampai menunda setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk melayani Tuhan. Please. Time is so short. Apa yang ada di dalam sih? Kalau saudara melayani Tuhan itu saudara berikan yang terbaik untuk Tuhan. Love without reward. Jangan melayani itu cuma kepingin dapat imbalannya. Love itu without reward. Tahukah saudara ketika Yesus mengasihi kita, dia pun punya resiko. Kalau kita ini murtad. Kalau kita ini tidak memuliakan dia. Kalau kita ini menyanyiakan kasih dia. Dengan segala macam kedagingan yang kita bisa dapatkan di dunia. Dia punya resiko. Tetapi dia tetap mengasihi kita. My Lord have mercy. Kalau kita sudah diselamatkan dari lumpur dosa. Kita diselamatkan dari ketidakwarasan kita. Saya harapkan saudara bisa jump. Saudara bisa lompat. Saudara bisa katakan aku ingin melayani Tuhan. Aku akan menjadi murid Tuhan. Dari kisah Lukas 8 ini, apa yang saudara bisa pelajari sih? Apa yang saudara bisa pelajari?
Ada beberapa hal dalam kehidupan kita. Bukan karena kesalahan kita, bukan karena keteledoran kita, tetapi karena rencana si jahat untuk menggagalkan apa yang Tuhan sudah gariskan kepada kita. Coba lihat di sana, ya, dikatakan angin, topan dan lain sebagainya menyerang Yesus supaya tidak sampai ke Gerasa. Tetapi lihat di sini, Yesus tahu persis. He's not quitting. Tapi dia katakan, it is finished. Pada waktu dia tinggalkan Gerasa itu, dia cuma say goodbye kepada satu orang. Dia katakan, my mission is finished. Dan orang ini dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa sekali. Nah sekali lagi, kalau jemaat di Brisbane selalu ngerti ini. Saya ajarkan, favorit saya bukan cuma Paulus, Yohanes, ya, Timotius dan lain sebagainya. Favorit saya juga Bruce Willis. Yeah. Saya selalu lihat Die Hard dia. Kalau saudara lihat Die Hard movie itu, saudara akan benar-benar merasa bahwa ini tidak ada kalahnya. Itu saudara dan saya tidak pernah kalah. Saudara. We have to have spirit die hard untuk God purpose dan His destiny. Pasti terjadi dalam kehidupan kita. Siapa yang menginginkan destiny Tuhan dan purpose Tuhan terjadi pada kita. Never quit, die hard. Saudara. Why? Because God is in control. Dia itu memiliki kuasa yang melebihi segala sesuatu. Jenis daripada Yesus, kasih Yesus inilah yang diberikan kepada orang yang waras ini, saudara, yang bisa merubah dunia. Mungkin kita ngomong gini ya, kasih yang merubah dunia. Di dalam pikiran kita dunia itu mungkin sangat luas sekali. Kita harus jadi missionary, kita harus Bible study dulu dan lain sebagainya. Listen, kalau saudara tidak bisa keluar negeri ataupun dunia misi dan lain sebagainya, kadang-kadang dunia itu tidak terlalu jauh, saudara. Tetangga saudara. Kalau saudara membagikan kasih kepada mereka, ya, dan mereka berubah, itu sudah merubah dunia mereka. Kalau saudara sharing tentang kekuasaan Yesus, kasih Yesus kepada seseorang yang hidup dalam kegelapan. Dan ketika kehidupan mereka berubah jadi terang, itu sudah merubah dunia mereka. That's kind of love that changed the world. Coba lihat Yesus datang ke Gerasa, apa yang dia dapat? Dia dapatkan tendangan, dia dapatkan hinaan, dia dapatkan diusir lagi. Tetapi dia tahu persis, I can change this man, demonic man, to become my disciple. You can glorify the King with your testimony. You can change the world with God's love. Amin, saudara. It's so simple. Saya inginkan saudara tidak lagi bertanya-tanya, aku dipakai Tuhan, aku bisa enggak ya melayani Tuhan. It's so simple. Just share God's love and you can change the world. Kita memenangkan dari satu jiwa kepada jiwa yang lain. Kita akan memberikan satu domino efek, saudara. Dari satu jiwa yang kita menangkan, mereka memenangkan jiwa yang lain. Dan mereka memenangkan jiwa yang lain. Kita akan memenuhi kerajaan Allah ini. Istilah Reinhard Bonnke sangat bercokol di dalam jiwa saya. Di mana dikatakan, plunder hell, populate heaven. Kita menjarah neraka dan memenuhi surga. Bagaimana? Dengan memenangkan satu jiwa. Dari satu jiwa ke jiwa yang lain. Apakah kita memerlukan sesuatu yang khusus? No, saudara. You are the right person, the right woman, the right man to win someone. Untuk memenangkan seseorang. Oleh karena itu, saudara, jangan wasting your time. Kita membutuhkan satu infansi di dalam saat-saat ini, di dalam zaman yang penuh dengan kegelapan ini, supaya terang Allah ada dan datang. Hari ini saya datang dari jauh, dari kota Brisbane. Saya membawakan firman yang sangat sederhana, tapi dengan satu tujuan, biarlah saudara sadar bahwa saudara
sebenarnya bisa dipakai Tuhan. Asal saudara mau menyerahkan hidup itu. Dan membagikan kasih Kristus kepada yang lain. Amin saudara. Amin saudara. Amin saudara. Kita bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Saya ingin berdoa bagi kita semua. Kisah takara lawasan. Lupakan kiri kananmu please. Seolah-olah saudara sedang berhadapan dengan tahta kasih karunia Tuhan. Tuhan bertanya demikian. Aku sudah berikan segala sesuatu untuk engkau. Dan apa yang mau engkau lakukan Tuhanku? Ketika Tuhan selamatkan saya dari kehidupan yang hancur, kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Ketika terang itu masuk ke dalam hati saya tidak lepaskan Yesus sebagai kekasih saya. Setiap kali orang bertanya kepada saya, apa? Kamu mau jadi apa? Pada saat itu saya selalu katakan, saya mau jadi hamba Tuhan. Why? Sebab saya berhutang kepada Tuhan. Seharusnya sudah lama binasa dengan kecelakaan, dengan macam-macam yang saya hadapi. Tetapi Tuhan preserve. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang sama mengalami dengan saya. Sebenarnya saudara sudah lama binasa. Penyakit lah, COVID lah, kecelakaan, jatuh dan lain sebagainya. Tetapi sampai hari ini saudara ada di dalam ruangan ini. Saudara bisa merasakan bagaimana Roh Kudus mengasihi saudara, memeluk saudara. Bahkan bersama-sama saudara pada waktu saudara menangis. Bukankah itu anugerah? Wow. It's so great kalau saudara mengenal Kristus Yesus. Panggilan pertama saat ini. Jikalau ada di antara saudara tetap pejamkan mata. Yang belum pernah menerima, belum pernah membuka hati untuk Kristus masuk. Sehingga saudara memiliki pengalaman-pengalaman yang ajaib. Jikalau hari ini adalah panggilanmu, tolong angkat tangan saudara. Bagi saudara yang belum pernah membuka hati untuk Kristus. Kalau saudara mau angkat tangan. Bukan karena saudara hendak memperkenankan seseorang dan lain sebagainya. Ini urusan saudara dengan Kristus sendiri. Angkat tangan saudara. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Undang Yesus. It's so simple. Saya ajarkan begini. Masuklah dalam hatiku Tuhan. Rubah hidup. Rubah hidup. Engkau mengatakan there is a light and be light. Maka terang itu jadi. Tuhan bisa menjadikan kehidupanmu baru. Rubah hidupku Tuhan. Rubah hidupku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuk Tuhan. Berkuasalah. Yang kedua saat ini tetap mata terpejam. Bagi siapa yang ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tolong angkat tangan saudara. Tolong angkat tangan saudara, thank you. Tolong angkat tangan saudara, engkau lihat Bapa. Engkau lihat Bapa. Mereka menyerahkan kehidupan mereka Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Mereka bisa merubah Tuhan dunia seseorang Tuhan. Terima kasih untuk kemampuan. Engkau pakai Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat Engkau tidak pernah campakkan. Bahkan Engkau akan pegang erat. Engkau mampukan mereka Tuhan. Untuk menjadi Tuhan pengikut-pengikut sejati. Terima kasih. Terima kasih.